Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sekalian. Saya akan sedikit mengulas soal isu yang sedang ramai tentang minuman keras yang hari ini pemerintah menyelipkan aturan tersebut dalam sebuah turunan Undang-Undang Cipta Kerja lewat Perpres nomor 10 tahun 2021. Daripada kita marah-marah ataupun kita beremosi, coba saya akan sedikit memberikan informasi terkait aturan ini. Di awal saya ingin menyatakan bahwa secara pribadi saya menolak dan juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para kiai-kiai kita bahwa khamar adalah ummul khaba'is, ibu daripada segala kejahatan. Kita teringat pada sebuah cerita di mana ada seorang alim besar. Beliau di dalam ceritanya itu ditawarkan ada 3 pilihan yang sangat sulit. Yang pertama adalah membunuh, yang kedua melakukan asusila atau pemerkosaan, yang ketiga adalah minuman khamar. Nah, seorang alim tersebut, seorang yang berilmu tersebut bingung. Membunuh pasti dosanya besar, kemudian berzina juga dosanya sangat besar, maka dia memilih meminum khamar. Tapi apa yang terjadi? Kemudian yang terjadi adalah dia melakukan seluruh kejahatan tersebut. Ini adalah bahaya khamar yang secara qat'i telah ditetapkan oleh Al-Quran sebagai hal yang haram. Baik, kita tidak akan membahas soal hal haram karena sudah jelas dan itu adalah ranahnya para ulama kita. Saya ingin mengupas sedikit soal bagaimana aturan ini lahir. Teman-teman mungkin masih ingat soal Undang-Undang Cipta Kerja, di mana sempat menuai pro kontra karena undang-undang tersebut menggrab atau menyatukan, menggabungkan, bahkan menghapus beberapa undang-undang yang lainnya. Nah, ini hari ini yang sedang ramai dibahas adalah soal Perpres nomor 20 tahun 2021 soal investasi. Tetapi bukan soal investasinya yang menjadi sorotan masyarakat, terutama masyarakat muslim, soal pada aturan terkait dengan legalisasi investasi minuman keras, miras. Nah, ini memancing keributan karena memang salah prinsip keagamaan, terutama agama Islam. Bahkan saya tanya juga kepada teman-teman saya yang beragama lain, di agama Kristen juga menolak ada aturan hal tersebut. Ini tentu harus kita pahami bahwa tujuan pemerintah untuk menarik investasi jangan sampai kemudian menimbulkan efek kerusakan yang lebih dahsyat di kemudian hari. Karena tentu minuman keras ini adalah dengan beberapa alasan pemerintah melegalkan. Yang pertama adalah soal kearifan lokal. Saya sempat menyimpang pernyataan dari Kiai Khalil Nafis mengatakan bahwa tidak ada kearifan lokal dalam miras itu. Arif bagaimana? Di mana kearifannya ketika seorang minum minuman keras? Justru yang ada adalah hilang akalnya, hilang kearifannya. Dia bisa mengganggu orang, dia bisa teriak-teriak, dia menjadi sumber keributan masyarakat. Itu terfakta. Jadi orang ketika sudah waras dan minum beralkohol, dia memiliki dampak efek samping yang tentu memancing keributan. Karena dia kehilangan akal. Bahkan orang yang kehilangan akal dalam Islam ya sholatnya tidak sah, puasanya tidak sah dan sebagainya. Jadi berefek. Bahkan kesaksian dia pun tidak sah. Yang kedua, lokalnya di mana? Ya, jadi miras ini kan sudah ada bahkan sejak zaman Fir'aun dulu. Sejak zaman sebelum Nabi Muhammad diutus, miras ini sudah menjadi sesuatu yang memang memiliki daya rusak yang luar biasa. Gitu. Jadi tidak ada kearifan lokal di situ. Yang kedua, bahkan menurut data WHO, dinyatakan oleh data WHO kemarin bahwa 20 dari orang yang meninggal itu salah satu penyebabnya adalah karena miras. Terbaru, harusnya pemerintah belajar daripada kasus terbaru penembakan 3 orang warga di Kalideres baru-baru ini. Dia menembak 4 orang bahkan. Seorang polisi menembak 4 orang ketika dia dalam keadaan mabuk. Ini gila. Ini terjadi baru-baru ini. Bahkan mungkin beberapa hari sebelum Perpres ini ditandatangani. Ini harusnya pemerintah belajar. Jadi dalam kaidah fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Banyak sekali perspektif
agama melarang, perspektif, hukum juga melarang. Bahkan ini adalah terindikasi melanggar daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara kita adalah negara yang berketuhanan di dalam landasan negara kita Pancasila. Baik, teman-teman sekalian, itu setelah nanti kita akan membedah soal Perpres ini, bagaimana sebenarnya aturannya dan juga latar belakang daripada hadirnya aturan yang kontroversial ini kita akan bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.